Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Malam masih bersama dengan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafei, Ketua MUI Jabar, dan juga Bapak Sudama selaku Koordinator Bidang Isi Siaran KPI di Jawa Barat. Saya ingin ke Pak Kiai kembali. Pak Kiai, apakah nantinya para pendakwah ini harus memiliki sertifikat terlebih dahulu dari MUI? Jadi diharapkan, jadi sertifikat itu sebetulnya tidak wajib, itu pilihan. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dakwah itu sendiri. Jadi sertifikasi adalah pilihan, mau pakai sertifikat itu dalam arti tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dakwah. Para pendai atau dakwah yang di radio, di televisi diharapkan kompetensinya itu tinggi, itu adalah diberi suatu latihan, pandangan, dan diberi sertifikat. Tidak wajib sertifikat itu. Jadi jangan disalahpahami sertifikat seolah mengkerangkeng, menghalangi dakwah. Tidak masa sertifikat jadi menghalangi, justru meningkatkan kualitas dan kompetensi pendai itu sendiri. Jadi ya, ini mengapa? Sebab begini, apalagi dalam kita tahu banyak sekarang kemudahan-kemudahan teknologi, kita dengan WA ataupun dengan yang lain, itu Instagram atau YouTube, itu kalau pribadi itu dia menulis sendiri, mengedit sendiri, menyebarkan sendiri. Nah ini kalaupun tanggung jawabnya itu, sehingga apabila dia itu memberikan berita yang tidak benar, hoax, itu juga kan bahaya. Jadi betul dalam suatu hadis, balighu anni walau ayat, sampaikannya dariku walaupun satu ayat. Jadi sudah harus satu ayat sampaikan. Maksud hadis itu sendiri, kita kewajiban walaupun punya memberikan nasihat, dan caranya bukan secara bebas dan sedikit-sedikit adalah dengan ayat itu sendiri, tapi persepsi pemahaman dengan ayat itu sendiri. Sebab ayat Al-Quran itu suatu pemahaman itu adalah ada yang berbeda. Nah di sini juga adalah kembali mana yang bisa sesuai kesepakatan kaidah-kaidah bahasa itu sendiri. Kita memahami ayat Al-Quran, dan susahnya ada teks. Kita tahu jadi teks, tapi kan bukan suci dari pemahaman, itu juga perlu yang disebut kontekstual. Tidak bisa melepaskan tekstual, hanya konteks saja. Sebab konteks itu dari teks. Sebagian tidak bisa hanya tekstual saja, konteksnya bagaimana. Sebab setiap pembicaraan kita juga itu suatu lafal, ucapan itu adalah ada tekstual dan kontekstual. Nah di situ maksudnya bahwa MUI mempunyai kewajiban memberikan wawasan, terutama dengan lingkungan kita sekarang, dipersepsikan khususnya di Jawa Barat, yang meningkatkan dakwah itu adalah toleransi. Jangan dipahami toleransi berarti melebur keyakinan agama, tidak. Samping menghormati, masing-masing menjaga tentang keyakinan itu, dan jangan mencerday agama dengan hasil pemahaman kita sendiri. Intinya bahwa MUI, kalau Todita MUI membuat sertifikat, nggak bisa melakukan sertifikat, tapi bukan kewajiban. Jadi tidak wajib. Kalau begitu bagaimana bagi orang-orang yang tidak sertifikat? Kalau toh dia itu adalah, kalau orang yang meminta ke MUI, tentu MUI ada kelayakan, kepatutan untuk mengajar dia dari segi bahasanya, dari segi kemampuannya, itu ada standar. Ini ada standar. Kita juga tahu bahwa dalam hal keahlian, baik kedokteran ataupun yang lain, itu kan punya standar. Standarnya orang yang menjalankan dakwah itu mempunyai persyaratan tertentu. Apalagi apabila memerlukan fatwa. Fatwa itu adalah suatu kesimpulan yang hasil pemahaman, tapi harus berstandar. Tidak mudah untuk melakukan apa yang dia tahu langsung tanpa ada kolektivitas atau jamaah
dengan pihak-pihak yang lain supaya hasil pemahaman itu tidak langsung jadi fatwa individu, jadi pada itu kolektif sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Jadi sekali lagi memang jangan dipahami kalau toh MUI mau melakukan suatu selektivitas untuk dakwah itu dalam rangka meningkatkan kompetensi dakwah itu sendiri. Sebab di dalam pembelajaran agama itu apalagi kalau diperhatikan ada S1, S2, S3 sebetulnya dalam hal kompetensinya ini di mana posisinya masing-masing itu memang mempunyai pemahaman itu di dalam ketinggian. Demikian juga kalau belajar agama di pesantren ataupun di ma'had-ma'had itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Nah ini mana yang wajar untuk tampil menyampaikan agama agar tadi kualitas dan kompetensi menyampaikan agama itu adalah sesuai dengan persyaratan atau tujuan sendiri. Membuat persyaratan itu bukan berarti mengkerangkeng, menghalangi orang. Sekali lagi, di dalam hal-hal yang untuk kepentingan umum itu tentu harus ada persyaratan-persyaratan dalam rangka menjaga kompetensi dan kualitas dari isi pemikiran itu sendiri. Begitu. Saya ingin ke Pak Sudama lagi. Pak Sudama, mengapa baru kali ini KPID Jawa Barat melakukan kerjasama dengan MUI Jabar mengenai juru dakwah di dunia penyiaran? Apakah memang saking banyaknya pengaduan dari masyarakat atau seperti apa? Bukan baru ini. Seperti yang saya sampaikan, KPI Pusat itu sudah sejak zaman Pak Ma'ruf Amin masih menjadi Ketua MUI, itu sudah MUU KPI Pusat ya. Dan KPI Jawa Barat ini adalah penguatan untuk di tingkat provinsi gitu ya. Okay. Sebelumnya juga sebelum periode kami ada juga MUU dengan lembaga-lembaga terkait untuk kerjasama semisal untuk mengawasi siaran-siaran ceramah gitu, siraman rohani. Nah, begitu Bu Sandra. Oke, baik. Kemudian juga mungkin terakhir untuk Pak Sudama, pertanyaannya apa harapan dari kolaborasi yang akan dijalankan oleh KPID dan MUI ini? Ya harapannya hanya satu kata, sejuk saja, sejuk, damai gitu ya. Jadi siarannya sehat, lembaga penyiarannya sehat, dan masyarakatnya damai, akur, tidak ada perpecahan, toleransinya semakin kuat. Itu yang kami harapkan. Dengan adanya siaran sejuk ini kan kami berharap para umat Islam dengan umat agama lainnya tetap bersama-sama hidup seiring sejalan, saling tolong menolong, karena semangatnya dalam hal kemanusiaan itu tidak ada bedanya. Gitu. Semua agama mengajarkan kebaikan. Gitu. Jadi kami ya intinya ingin sejuk, damai, siarannya sehat, lembaga penyiarannya sehat, dan masyarakatnya juga damai. Itu yang kami harapkan. Oke, mungkin terakhir untuk Pak Kiai, harapan Pak Kiai atas kerjasama atau momentum ini, kerjasama MUI Jabar dengan KPID Jabar. Ya, sangat harap menentukannya. Bab begini, MUI dengan sejumlah para ahli di komisi-komisi dakwah, di komisi fatwa, menggodok mana yang layak untuk ditampilkan, skala prioritas. Prioritas bukan tidak penting, semuanya penting. Itu setelah punya bahan terus di penyiaran, ada penyeluruhan penyiaran yang menyampaikannya. Ini akan memperkuat isi dakwah dan memperkuat dirasakan bahwa MUI dituntut untuk hadir menyampaikan hasil pemikirannya, persepsinya ada yang disepakati kolektif lah, jamaah di kolektif di kalangan MUI mempunyai standar pemikiran yang disebut taswiyatul manhaj, kesama cara berpikir
tentang lembaga isi dakwah itu sendiri. Tunggu pun orang lain punya, silakan. MUI mempunyai tasfiyatul manhaj, penyamaan persepsi, cara memahami agama itu. MUI mempersepsikan itu. Setelah itu KPU itu sendiri tanggung jawabnya itu jadi tidak sendiri. Jadi kalau toh dipersoalkan MUI sebagai lembaga itu bertanggung jawab atas isi-isinya itu sendiri. Kemudian juga KPID, Komisi Penyiaran itu sendiri mungkin merasa regreg karena ini adalah kolektif hasil pemilihan suatu lembaga keagamaan yang ada di MUI, itu usahanya. Harapan besar ini diharapkan jadi MUI meningkatkan konten-konten yang layak dan patut disampaikan. Ini sebab Nabi pernah menyampaikan dalam hadis Muslim, kafa bil mar'i kajiban ayyuballighu bi kulli ma sami'ahu. Cukuplah seseorang menyampaikan sesuatu sebagai orang pembohong apabila menyampaikan sesuatu apa yang dia dengar. Artinya ini cara menyampaikan tidak semuanya yang dia dengar bukan harus sampaikan. Bisa saja sampai hadis Nabi menyatakan orang pembohong walaupun dia menyampaikan apa yang didengar. Artinya apa yang disampaikan itu benar atau tidak. Apabila benar layak untuk disampaikan kepada umum atau tidak. Itu diperhatikan sebab itu cara bermuamalah menyampaikan itu. Jadi MUI mengolah konten-kontennya, mengolah sebagai orang layak menurut MUI tentu karena mempunyai lembaga dan mempunyai tanggung jawab besar sebab ini kolektif. Demikian KPID ini Komisi Penyiaran itu daerah itu sendiri ketika menyampaikan itu ya karena dari MUI kami juga percaya KPID adalah akan sama-sama menjalankan dakwah yang MUI itu adalah visinya itu adalah Islam wasatiyah untuk Jawa Barat, dia untuk juara lahir batin untuk Jawa Barat. Islam wasatiyah, orang moderasi dalam beragama, bukan agama tetap tidak bisa dimodern, tapi dalam beragama ini mendukung untuk peradaban dan keadilan kemajuan dunia. Itu tujuan atau pandangan MUI kerjasama dengan KPID untuk menjabarkan Islam di Jawa Barat ataupun di dunia itu saling memperkuat. Sebab MUI kan mengolah itu kan kemudian keahlian untuk menyampaikan ada di KPID. Demikian. Baik, luar biasa sekali diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafei dan juga Bapak Sudama Diva Wikarta yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama Dialog Malam pada malam hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan ini juga bisa memberikan wawasan atau informasi kepada masyarakat agar juga masyarakat bisa lebih cerdas lagi dalam menyimak dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para pendakwah di lembaga penyiaran apapun dan juga ini bisa menjadi ajang agar tidak ada lagi alasan bahwa bangsa kita ini kurang toleransi atau intoleran terhadap terhadap antar umat beragama yang ada di negara kita. Nah, untuk itu saya Sandra Andari beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih juga atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa dalam dialog malam selanjutnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.